Satu lagi Pak. Oke, udah Mas ini Hasan. Ya Pak, Mas. Dua, tiga. Izin Pak, bisa Iya. disebutkan namanya. Oh, nama saya Abdul Rahim, selaku Ketua Gapopin Pemda Jawa Timur. Dengan musda apa sih Pak yang bisa dijelaskan? Ya, yang musda ini adalah sebenarnya pertama ini kan kegiatan 5 tahunan ya, 5 tahunan. Biasa lah maksudnya untuk kepengurusan yang baru ke depan. Nah, tentunya di sini kita tahu tadi yang sudah saya sampaikan juga misalnya kebutuhan bisnis usaha optik yang waktu COVID ya, pandemi itu kan sangat memukul bidang industri usaha juga di situ. Nah, kita di sini ya memberikan satu semangat supaya usaha-usaha optik ini bangkit untuk bersatu, bagaimana menatap ke depan untuk lebih maju lagi. Intinya seperti itu. Acara apa saja Pak ya? Kenapa? Nanti rencananya berapa? 2 hari ya Pak ya? Iya, 2 hari. Acara apa saja mungkin bisa? 2 hari, 20, 21, yang 20 ini ya kita ada acara inti musda ya. Dan kemudian kalau besok cuma untuk pameran aja. Acara pameran dan seminar-seminar. Jadi ada seminar-seminar produk dari beberapa produk ya, beberapa perusahaan yang memberikan edukasi tentang produk di sini. Di musda ini juga ada pemilihan ketua? Ada termasuk. Kalau boleh, berapa sih Pak calon ketuanya? Ya terus terangnya kalau saya kan ketua yang periode ini ya 2018-2023. Kalau mengenai masalah calon-calon yang ada beredar, saya juga nggak begitu nggak ngikutin, karena ya terus terangnya kalau saya ya selama kalau memang anggota misalnya membutuhkan saya untuk terus ya nggak apa-apa. Kalau misalnya mungkin ada yang figur yang lebih baik yang bisa membawa bisa mengembangkan Gapopin ini lebih maju, ya monggo gitu. Terus terangnya saya nggak artinya nggak terlalu ambisi lah. Sebetulnya nggak, ya kalau dapat tugas ya tentu akan saya laksanakan, gitu aja sih. Untuk hari ini dihadiri berapa peserta Pak? Peserta sekitar antara 250 peserta. Karena anggota kita kan sekitar hampir 400, tapi mungkin kan nggak semuanya berhalangan untuk semuanya hadir, karena kan mereka usaha atau mungkin harus jaga toko dan sebagainya gitu. Untuk pameran sendiri Pak, ini ada berapa perusahaan? Iya. Perusahaan yang ikut di sini ada sekitar 15 perusahaan. 200? Enggak, perusahaan yang ikut 15 perusahaan. Oke. Gitu. Dari bermacam produk ya. Jadi mereka menyediakan produk-produk frame kacamata, bingkai kacamata, yaitu kontak lens, termasuk alat-alat instrumen yang digunakan di optik, alat-alat kerja optik itu ada semuanya. Nah, ini pameran ini sifatnya sebenarnya bukan pameran untuk masyarakat umum. Jadi pameran ini adalah untuk optical yang untuk belanja kebutuhan barang untuk usaha mereka gitu, seperti itu. Pak, selama ini mungkin kendala apa saja yang dihadapi teman-teman pengusaha, dan mungkin ada tantangan apa saja ke depannya? Ya, kalau mengenai masalah tantangan yang tadi juga saya sampaikan, ya sebetulnya masalah itu semakin kompleks ya, tantangan itu semakin kompleks seiring dengan dengan kemajuan teknologi juga berpengaruh. Kemudian seiring juga dengan banyaknya pemain-pemain yang bisnis yang masuk ke ke dunia usaha optik gitu. Dan tadi juga disampaikan dengan peraturan regulasi baru ini kan usaha-usaha asing itu bisa menjadikan usaha optik di Indonesia. Itu juga merupakan satu tantangan, maksudnya untuk optik-optik dalam negeri ya, usaha dalam negeri ini. Seperti itu. Jadi ya itu ya kita harus lebih ini lagi lah, maksudnya dari Gapopin itu mungkin lebih punya effort ya, mungkin memberikan solusi buat anggota-anggota bagaimana menghadapi persaingan bisnis gitu, seperti itu. Jadi nggak melulu misalnya mereka yang mungkin yang modalnya gede kuat menang gitu, raksasa yang kecil-kecil habis semuanya. Mungkin kalau saya secara pribadi nggak mau seperti itu. Jadi pertumbuhan bisnis ini kalau bisa semuanya tumbuh gitu secara, ya maksudnya
walaupun ya tetaplah namanya rezeki kan Tuhan nggak memberikan, maksudnya merata, nggak pasti ada yang besar ada yang kecil gitu, tapi semuanya bisa hidup, intinya begitu sih. Setelah pandemi ini Pak, di pandemi itu gimana? Ya sebetulnya belum kembali ke semula seperti sebelum pandemi ya, maksudnya masih ada penurunan ya, maksudnya kalau misalnya dulu ya sekarang ya lebih baik ya, kita akui lebih baik, maksudnya si penjualan dan sebagainya lebih baik, tapi belum pulih 100% gitu. Masih masa transisi. Masih transisi. Harapannya ke depan Pak dengan diadakannya Musda dan Expo ya tentunya ya pasti kita harapkan ada pertumbuhan yang lebih baik lagi dari usaha optik ini, saya lebih berkembang lagi, itu tentu saja. Untuk kerjasama dengan pemerintah Pak, kerjasama dengan pemerintah apakah ada selama ini? Dengan pemerintah? Iya. Jadi kalau Gapopin ini tadi waktu pas di acara pembukaan itu kan sudah sudah disampaikan juga. Jadi pemerintah itu khususnya maksudnya di Kementerian Kesehatan itu adalah mitra kerja dari Gapopin. Nah, Gapopin itu kan yang sebetulnya kita tuh lebih banyak tahu di lapangan ya, di lapangan mengenai bagaimana optik-optik yang ada, usaha-usaha optik yang ada di luar itu seperti apa, yang baik yang berizin, tidak berizin, itu kita banyak tahu, lebih tahu. Makanya itu selama ini sebetulnya kita menjalin hubungan kerjasama dengan Dinkes. Jadi kita bisa membantu pemerintah dalam hal ini misalnya untuk menertibkan optik-optik yang belum izin menjadi lebih, saya dia mengurus untuk perizinan. Karena kan optik ini sebagai pelayanan kesehatan ya, pelayanan kesehatan ya tentu membutuhkan izin atau izin resmi gitu. Karena yang dikerjakan itu kan kesehatan, jadi harus benar-benar diperhatikan semua sisi gitu. Untuk keamanan masyarakat tentunya. Jadi jangan sampai misalnya diberi kacamata tapi mungkin matanya jadi lebih bermasalah. Itu sebetulnya yang jadi tujuan utamanya. Ada pesan-pesan buat masyarakat sendiri Pak? Silakan. Ya, kalau pesan-pesan saya untuk masyarakat sebetulnya mengharapkan, maksudnya intinya adalah ya masyarakat harus bisa membedakan mana dia membeli kacamata atau kebutuhan alat bantu penglihatan itu kepada tempat-tempat yang memang berizin, yang resmi gitu. Karena banyak yang tidak resmi, itu masalahnya. Nah, kalau tidak resmi kan tadi dampaknya kan bisa, kalau maksudnya tidak bisa menangani secara profesional, secara baik ya akan hasilnya juga nanti akan punya pengaruh ke penglihatan. Jadi ya himbauannya kepada masyarakat ya belilah kacamata, kebutuhan kacamata ya, maksudnya untuk alat bantu penglihatan ke optik-optik yang memang berizin secara resmi. Seperti itu. Kalau mengetahui itu optik sudah berizin atau enggak? Sebetulnya biasanya di setiap optik itu ada ada surat ya, maksudnya ada surat izin, atau misalnya ada izin atau ada plang gitu, optik berizin gitu, seperti itu. Di dalam biasanya ada tulisan sih, kadang-kadang ditempelin di optik itu. Ada sertifikasi Ya pokoknya yang dari Dinkes ya. Kalau sertifikat kan banyak untuk sertifikat, tapi dari Dinkes gitu, misalnya izin usaha optik apa sebagainya. Itu sih. Jika dikurang nomor kontak. Siap. Nambah. Ambil Pak. Ya.
Yang saya bilang tadi yang mikro akomodasi tadi itu berpengaruh terhadap durasi. Nah begitu juga seperti Departemen Perhubungan mengatakan kalau kita berkendara 4 jam kita harus istirahat. Jadi begitu pentingnya durasi itu adalah hubungannya bagaimana metabolisme kepentingan kita ini menjadi akan lebih baik. Saya kasih contoh seperti ini. Saya nggak minum Pak. Boleh. Jadi kalau saya pegang semenit 2 menit nggak ada masalah ya. Tapi kalau saya di depan komputer atau lagi berkendara dengan durasi yang lama itu kan ngantuk tidur gitu. Ya, itu yang berbahaya sekali. Oke, solusinya yaitu yang kita beri sinar biru itu ada di panjang gelombang 400 sampai 500 nanometer. 400 sampai 500 450